Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang format Excel. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama adalah Nabilatul Mufidah dengan NIM 2002 102 05060. Yang kedua adalah Ariska Evania dengan NIM 2002 102 05065. Yang ketiga yakni Amanda Syafa dengan NIM 2002 102 05066. Selanjutnya Nia Narulita dengan NIM 2002 102 05068. Yang kelima yakni Faiko Triwijiyarti dengan NIM 2002 102 05069. Yang terakhir Cika Febriana dengan NIM 2002 102 05072. Selanjutnya saya akan menjelaskan penugasan di dalam kelompok kami, yakni format Excel oleh Amanda Syafa, rumus sederhana oleh Ariska, fungsi teks oleh Nia Narulita, absolut semi absolut oleh Cika, fungsi logika oleh Faiko, rumus antar sheet oleh Nabilatul Mufidah. Yang terakhir penggabungan rumus oleh Ariska. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syafa Araf Banafsa, NIM 200-210-205066 dari kelompok 2. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara memformat sel pada Excel. Jadi yang pertama, buka Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mengetikkan contoh data yang akan saya format. Jadi untuk format sel sendiri terdapat di kolom kecil ini. Di sini ada number, alignment, font, border, fill, dan protection. Di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu pada number, yaitu pada date atau tanggal. Namun sebelum itu saya akan memblok terlebih dahulu data yang akan saya format agar mempermudah. Jadi sebelumnya saya akan men-setting terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Ini Indonesia, dan saya akan pilih style yang terakhir seperti ini, lalu klik OK. Nah, otomatis akan berubah seperti ini. Lalu ada alignment. Alignment ini digunakan untuk rata tengah, rata kanan, atau rata kiri pada horizontal. Dan seperti biasa saya akan memblok terlebih dahulu data yang akan saya format. Lalu alignment horizontal, kita pilih center, lalu klik OK. Nah, otomatis semuanya akan berubah ke center atau rata tengah. Selanjutnya, di sini ada font. Di sini ada bermacam-macam font di sini, dan font style dari regular, italic, bold, dan bold italic, dan juga kita bisa pilih size-nya, color, dan efeknya. Di sini saya menggunakan Times New Roman seperti biasa, dan font style-nya saya memilih yang reguler. Size-nya saya menggunakan ukuran yang 12. Lalu klik OK. Nah, karena di sini saya tadi memilih ukuran yang lebih besar, saya akan melebarkan terlebih dahulu kotaknya. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada border. Nah, border itu digunakan untuk mengatur
garis atau akan memberikan bingkai pada data tersebut. Jadi di sini saya akan memilih outline. Nah, outline ini akan memberikan bingkai pada luaran data tersebut, dan saya akan juga memilih insight. Nah, jadi otomatis pada dalam data tersebut akan terbingkai juga. Lalu klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Semua datanya akan terbingkai baik di luar maupun di dalam datanya. Selanjutnya ada fill. Fill ini digunakan untuk memberikan warna pada sel tersebut atau data tersebut. Jadi ada 3 pengaturan. Ada background color di sini digunakan untuk warna pada background data di sini. Saya akan mencontohkan bagaimana memberikan background warna pada data tersebut. Jadi saya memilih warna biru muda ini, lalu saya klik OK. Nah, otomatis warnanya akan berubah menjadi biru. Dan yang terakhir ada format cell protection. Nah, format cell protection ini digunakan untuk melindungi isi sel dengan mengunci atau menyembunyikan. Nah, di sini ada mengunci, lock, atau hidden atau menyembunyikan. Jadi otomatis data yang ada di sini itu tidak bisa diubah atau terproteksi dengan format cell protection tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Evania. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan mentutorialkan bagaimana cara menggunakan rumus sederhana. Yang pertama, rumus sederhana adalah rumus yang digunakan untuk memudahkan kita dalam menjumlahkan atau operasi hitung lainnya dengan menggunakan rumus tertentu. Misalnya, sum, average, max, min, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara menggunakan rumus sederhana. Di sini saya akan mengambil contoh dari rumus sum. Yang pertama adalah buka Microsoft Excel. Kemudian, tekan kolom yang akan digunakan untuk menjumlahkan. Di sini saya akan menggunakan kolom jumlah pada tabel G10. Selanjutnya, ketik format pada kolom jumlah dengan format sama dengan sum buka kurung. Setelah itu, tekan kolom yang akan dijumlahkan. Di sini saya akan mengambil contoh kolom harga 5.000 ini. Lalu akan muncul garis berputar seperti ini. Selanjutnya, arahkan kursor pada pojok kanan sampai muncul tanda panah seperti ini. Kemudian tarik sampai ke kolom yang akan dijumlahkan selanjutnya. Setelah itu, kita tutup kurung, kemudian tekan enter. Dan muncullah hasil dari rumus sum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi teks. Sebenarnya ada banyak, tapi saya akan membuat tutorialnya 4 saja. Di sini ada kata pendidikan anak usia dini. Nah, ini fungsi yang pertama adalah fungsi len. Digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada teks termasuk simbol dan spasi. Kita masukkan aja langsung rumusnya. Ketik len. Nah, ini kita tinggal klik aja. Kita masukkan teksnya, kita klik aja langsung. Lalu kita tutup kurung, lalu enter. Jadi jumlah karakter pada teks tersebut adalah 22.
Lalu yang kedua ada fungsi left. Fungsi left digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kiri. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengambil teks sebelah kiri yang kita inginkan. Jadi aku ingin mengambil kata pendi. Langsung saja masukkan rumusnya. Left. Lalu teksnya kita klik. Lalu titik koma, buka kurung. Pendi itu adalah jumlahnya ada 5. Jadi kita masukkan 5, kita tutup kurung lagi, enter. Nah, ini dia, pendi. 5 karakter dari sebelah kiri. Langsung di fungsi right. Fungsi right digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kanan. Merupakan kebalikan dari fungsi leave. Jadi kita coba lagi, masukkan rumusnya. Right. Kita klik teksnya. Kita masukkan titik koma. Nah, aku ingin mengambil kata dini. Berarti 4. Kita masukkan 4. Kita buka kurung dulu. Kita masukkan 4, tutup kurung lagi, enter. Nah, jadi fungsi ini adalah mengambil karakter dari sebelah kanan teks. Lalu fungsi mid. Fungsi mid adalah untuk mengambil karakter dari tengah teks. Ini sedikit rumit, tapi kita langsung coba aja. Masukkan rumusnya. Ini mid. Kita klik teksnya, lalu titik koma. Nah, untuk urut ini adalah angka yang menentukan dari karakter berapa kita akan ambil atau menunjukkan posisi awal karakter dari teks yang akan kita ambil. Nah, aku ingin mengambil kata anak. Dan ini totalnya adalah 11. Kita klik 11. Terus titik koma lagi. Nah, anak adalah diambil di jumlah karakter. Jumlah karakternya itu adalah 4. Kita masukkan 4. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, seperti itu. Jadilah anak. Terima kasih. Berikut merupakan langkah-langkah rumus absolut dan semi absolut pada Excel. Pertama kita buka dulu Excelnya. Misalkan kita sudah mempunyai filenya. Yang pertama ini saya akan mencontohkan cara atau rumus semi absolut. Pada tabel ini kita akan menjumlahkan tabel yang berwarna kuning dan tabel yang berwarna biru. Nah, yang pertama-tama tempatkan pointer pada sel B2. Lalu berikan tanda sama dengan. Nah, setelah itu kita tambahkan angka 5 ini atau A2. Kita berikan tanda penjumlahan. Lalu kita berikan angka 4 ini atau pada sel B1. Nah, ini kan, tapi ini itu masih rumus yang biasa, belum absolut ya, atau belum semi absolut. Lalu setelah itu jika ingin mengubahnya menjadi semi absolut, kita berikan tanda dolar di depan huruf A. Ini gunanya untuk mengunci kolom. Lalu kita tempatkan pada di tengah-tengah B dan 1 ini, lalu kita berikan tanda dolar juga. Kalau yang ini gunanya untuk mengunci baris, kalau yang ini untuk mengunci kolom, kalau yang ini untuk mengunci baris. Lalu kita enter. Nah, hasilnya nanti langsung 9.
Jika rumusnya sudah seperti ini, berarti menandakan itu sudah absolut ya. Nah, untuk memudahkannya kita tarik ini ya, kita arahkan ke pojok, kita blok ke kanan secara horizontal. Nah, nanti dia otomatis akan mengisi seperti ini karena sudah dikunci secara semi absolut. Lalu kita tarik garis ke bawah secara vertikal. Nah, ini semuanya langsung jawaban antara penjumlahan yang kuning dengan yang biru langsung muncul secara otomatis. Ini bisa memudahkan jika ada penjumlahan atau bisa perkalian juga ya, seperti itu mudahnya rumus semi absolut. Kali ini merupakan langkah-langkah rumus absolut. Yang pertama, kita buka dulu file yang sudah dimiliki atau bisa membuatnya yang baru. Misalkan kita telah memiliki, nah misalkan gini ya, ini kita letakkan pointer pada F5 ya, kita berikan tanda sama dengan, lalu misalkan ini harga barangnya 2000 ya, kita letakkan pointer pada sel A4. Nah ini, lalu kita berikan tanda kali ya dengan tanda bintang. Lalu kita ingin menjumlahkan harga barang ini di tahun 2020, misalkan ini pada bulan Januari, jumlah barangnya itu 2. Kita klik pada pointer D5. Nah ini, tetapi ini belum menjadi absolut. Caranya kita berikan tanda dolar pada baris dan kolom seperti ini ya. Kita beri tanda dolar, terus di tengah A4 ini juga diberi tanda dolar. Ini rumus absolut. Setelah itu kita enter. Nah ini sudah ada hasilnya seperti 2000 dikali 2 pada tahun 2020 kan hasilnya 4000. Nah ini sudah absolut ya. Lalu cara gampangnya setelah menjadi absolut ini, langsung saja kita tarik secara vertikal ke bawah. Nah nanti dia otomatis langsung ada hasilnya, dan hasilnya jelas sesuai karena ini sudah sesuai dengan rumus absolut. Nah kita ulangi pada tahun 2021, beri tanda sama dengan, lalu kita klik di harga barang pada pointer A4, kita beri tanda bintang atau kali, kita klik pada pointer E5. Nah ini kita beri tanda dolar pada kolom dan barisnya. Seperti ini, kita enter. Nah sudah ada hasilnya, lalu kita blok secara vertikal, langsung ada hasilnya ya. Seperti itu cara mudahnya menggunakan rumus absolut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najlatul Mufidah dengan NIM 20021020205060. Sini saya akan
menjelaskan rumus antar sheet pada poin sum. Sum sendiri memiliki fungsi untuk menjumlahkan angka. Baiklah, kita siapkan dulu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Sini saya sudah menyiapkan beberapa penghasilan dari minggu 1 dan penghasilan dari minggu 2. Sebelum itu saya akan mengganti nama sheet 1 menjadi minggu 1 dan sheet 2 menjadi minggu 2. Begitupun dengan sheet 3 saya akan merubah dengan jumlah antar minggu 1 dan minggu 2. Baiklah, saya akan menjumlahkan pada hari Senin, pada penghasilan hari Senin, yaitu dengan rumus sama dengan minggu 1 hari Senin ditambah minggu 2 hari Senin. Langsung klik enter, maka otomatis jawabannya sudah terdapatkan. Kita lihat dari minggu 1 15.000 dan minggu 2 12.000, jika ditambahkan menjadi 27.000. Baiklah, untuk mengetahui hari-hari selanjutnya kita tinggal mengklik hasil dari jumlah hari Senin ke bawah. Dengan sendirinya terdapat jumlah-jumlah yang sudah diinginkan. Baiklah, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faiko Triwijarti akan menjelaskan tentang fungsi logika. Fungsi logika yakni if digunakan untuk memberikan ketentuan dan membandingkan dua kriteria atau lebih. Langkah-langkahnya untuk menggunakan if yakni buka Microsoft Excel terlebih dahulu, kemudian buka file atau dokumen yang sudah ada atau yang akan digunakan. Selanjutnya pada kolom hasil isi dengan format sama dengan if buka kurung, lalu tekan kolom nilai salah satu saja, kemudian ketik tanda kurang dari dan sama dengan 85, lalu ketik kembali tanda titik koma, kemudian ketik kembali dengan format tanda petik 2, kemudian isi dengan B, kemudian kembali titik koma, titik 2, lalu C, titik 2 lagi, lalu tambahkan tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, di sini hasilnya si Nabila ini memiliki keterangan B karena tadi diidentifikasi nilainya 78 adalah keterangan nilai B. Untuk selanjutnya bawah-bawahnya bisa kita blok saja. Yang pertama kita tekan ini kolom yang sudah kita gunakan tadi, lalu kita tarik ke bawah. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi semuanya sudah otomatis. Dan selanjutnya langkah pertamanya sama. Buka Microsoft Excel terlebih dahulu, lalu siapkan dokumen atau buat dokumen yang akan kita gunakan.
Kemudian pada kolom hasil ini kita tekan, lalu masukkan rumus sama dengan if buka kurung, lalu kita tekan kolom nilai si Nabila ini. Di sini saya masih menggunakan kolom Nabila. Kemudian kita tambahkan tanda seperti ini, lalu sama dengan. Kemudian kita cari kolom KKM. Di sini kolom KKM di 16. Kemudian tambahkan tanda titik koma. Kemudian tulis kata melampaui. Selanjutnya tambahkan titik 2 kembali untuk menutupnya. Lalu tambahkan lagi titik koma, kemudian ketik if buka kurung, kemudian kita tekan nilai si Farhan ini, kemudian kita tambahkan tanda seperti ini, kemudian tambah sama dengan, lalu tambahkan KKM si Farhan ini. Kemudian tambahkan titik 2, titik koma maksud saya. Lalu tanda petik. Ketik dengan format tidak cukup melampaui. Lalu dengan tutup kurung. Kemudian tutup dengan tutup kurung 2 kali. Karena tadi kita membuka kurungnya juga 2 kali. Kemudian tekan enter. Nah, jadi di sini si Nabila ini dia melampaui nilainya, atau artinya dia bisa lulus. Sama jika kita ingin meneruskan untuk kolom-kolom berikutnya agar tidak mengisi format lagi, kita tarik di bagian kanan, lalu kita tarik sampai ke bawah. Ya. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menggabungkan rumus. Langkah pertama, buka data yang akan digunakan. Kali ini saya akan mengambil contoh suatu data ulangan harian. Selanjutnya, klik kolom yang akan digunakan untuk memasukkan rumus. Di sini saya akan menggunakan kolom keterangan. Nah, di data ini kita akan menggunakan penggabungan rumus untuk melihat apakah anak didik ini lulus atau tidak pada ulangan harian tersebut dengan acuan KKM minimal 80. Kembali lagi ke tutorial. Selanjutnya kita masukkan rumus sama dengan if buka kurung, lalu ketik or, kemudian ketik kembali, buka kurung, lalu klik kolom yang akan digunakan identifikasi, yakni saya akan mengklik kolom nama peserta didik. Selanjutnya kita ketik sama dengan, lalu masukkan rumus KKM yang dijadikan sebagai acuan tadi.
Selanjutnya, ketik titik koma seperti ini. Kemudian klik nilai yang akan diidentifikasi. Di sini saya akan mengidentifikasi nilai AY. Kemudian beri tanda lebih dari, masukkan KKM tadi yaitu 80. Kemudian ketik titik koma, lalu ketik tanda petik 2, ditulis lulus, karena kita akan menggunakan lulus atau tidak lulus dalam keterangan. Kemudian tambahkan titik koma lagi. Selanjutnya kita tambahkan tanda petik 2, kita ketik tidak lulus. Huruf kapital atau huruf tidak kapital tidak mempengaruhi rumus. Kemudian beri tutup kurung. Selanjutnya tekan enter. Nah, di sini AY dengan nilai ulangan 85 termasuk lulus. Jadi rumus ini bisa memudahkan kita agar tidak perlu mengerjakan satu-satu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.